Hai anak-anak ibu semua, ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat. Kembali lagi dengan saya Ibu F. Tarihoran dalam bidang studi bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai teks editorial, yaitu mengenai unsur kebahasaan dan struktur dari teks editorial. Nah, untuk itu anak-anakku tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Salam sehat dan salam disiplin. Teks editorial lanjutan dari materi sebelumnya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa diharapkan mampu menganalisis struktur teks editorial dan menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial dengan semangat dan jujur. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada dua. Yang pertama struktur teks editorial dan yang kedua adalah kaidah kebahasaan teks editorial. Editorial termasuk ke dalam jenis teks eksposisi. Seperti halnya ulasan dan teks-teks sejenis diskusi. Dengan demikian, struktur umum dari teks editorial meliputi masalah atau pernyataan pendapat atau disebut dengan pengenalan isu. Yang kedua, argumentasi atau penyampaian pendapat atau argumen. Yang ketiga, penegasan ulang. Nah, akan Ibu jelaskan satu persatu struktur atau bagian. Bagian-bagian yang ada di dalam teks editorial, yang pertama masalah atau pernyataan pendapat atau disebut dengan pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Yang kedua, argumentasi atau penyampaian pendapat atau argumen. Pada bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Penegasan dalam teks editorial merupakan atau berupa kesimpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Jadi struktur dari teks editorial ada tiga. Yang pertama masalah atau pernyataan pendapat atau pengenalan isu. Yang kedua argumentasi atau penyampaian pendapat. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, Ibu harap anak-anakku sudah paham dengan struktur teks editorial. Nah, yang kedua kita membahas mengenai kebahasaan teks editorial. Yang pertama, menggunakan kata retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pernyataan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban. Nah, salah satu ciri atau kebahasaan yang ada di dalam teks editorial menggunakan kalimat retoris atau pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Contoh, pernahkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Itu adalah salah satu contoh dari kalimat retoris yang tidak membutuhkan jawaban. Yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi halayak untuk mencernanya. Tujuannya
agar pembaca tetap merasa rileks meskipun pembaca membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Yang ketiga, menggunakan kata ganti petunjuk. Menggunakan kata ganti petunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Jadi menggunakan kata ganti petunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, dan peristiwa. Yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas. Menggunakan konjungsi kausalitas artinya berhubungan sebab akibat. Contohnya kata sebab, karena, sebab, oleh, karena itu. Itu hal yang berkaitan dengan konjungsi kausalitas. Nah, Ibu akan mengulangi kembali kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks editorial. Ada 4. Yang pertama menggunakan kalimat retoris, yang kedua menggunakan kata-kata populer, yang ketiga menggunakan kata ganti petunjuk, dan yang terakhir menggunakan konjungsi kausalitas. Nah, anak-anak Ibu, dari penjelasan Ibu tadi, Ibu harap kalian sudah mengerti struktur dan kaidah kebahasaan dari teks editorial. Nah, untuk lebih memahami kembali, Ibu telah membuat tugas di Google Classroom. Silahkan kamu kerjakan dengan baik dan dikirim tepat waktu. Salam sehat dan salam SMA.